Mungkin dapat dibayangkan Bapak Ibu, dari tahun 99 sampai tahun 2016, Mahkamah Konstitusi berarti mengakui bahwa terjadi kriminalisasi akibat multitafsir. Cerminan situasi negara kita yang masih bergelut dengan penanganan dan pencegahan tipikor. Dan ini membutuhkan optimalisasi sistem positif serta inovasi sistem baru yang lebih advance di masa yang akan datang. Di tahun 2016, MK melalui putusannya nomor 25/PUU-14 tahun 2016 menggemparkan kalangan akademisi, praktisi sampai masyarakat awam dengan merubah delik tipikor dari semula merupakan delik formil menjadi delik material. Perubahan ini dilakukan MK dengan menghilangkan dan menyatakan frasa kata dapat dalam rumusan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan konstitusi sehingga tidak mengikatnya kata dapat pada pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor menjadikan tipikor menjadi delik material. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai kedua pasal Undang-Undang Tipikor tersebut kini harus bergeser dan menitik beratkan kepada adanya akibat atau sebagai pidana material dari semula menitik beratkan pada adanya perbuatan atau delik formil. Sehingga unsur merugikan kerugian keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai potential loss, tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi secara nyata atau actual loss. Dalam teori hukum responsif, hukum dipahami sebagai orang yang bertanggung jawab dan adaptif terhadap perkembangan fenomena sosial. Mahkamah Konstitusi mengakui dan menegaskan dalam putusannya bahwa kriminalisasi kebijakan terjadi karena ada perbedaan pemaknaan kata dapat dalam unsur merugikan keuangan negara oleh aparat penegak hukum. Sehingga seringkali menimbulkan persoalan mulai dari penghitungan jumlah kerugian negara yang sesungguhnya hingga lembaga manakah yang berwenang dan memiliki kualifikasi paling memadai menghitung kerugian negara ini. Ini akhirnya menyebabkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga tidak heran 70% kepala daerah harus ditangkap karena dalam setiap proses pembangunan pasti ada resiko untuk bisa membuat suatu investasi bagi daerah, investasi bagi negara atau pembangunan infrastruktur pasti ada resiko membuat kerugian negara. Sehingga dengan adanya ini masyarakat kini dapat melihat konsep actual loss lebih memberi kepastian hukum yang dapat mensinkronisasikan dengan lebih baik instrumen hukum nasional. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini membawa angin segar bagi para aparat negara, kepala daerah, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyaluran anggaran negara. Karena sudah ada perlindungan yang lebih adil dan manusiawi bagi mereka yang ditugaskan untuk melaksanakan pembangunan daerah.